Perkenalkan, nama saya Mikael Konstantin dari kelas 101 absen 17. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai berpikir komputasional. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam bab 1, yaitu apa itu berpikir komputasional. Jadi secara sederhana, berpikir komputasional adalah cara kita menyelesaikan masalah dengan berpikir seperti sebuah komputer, begitu. Maksudnya seperti apa? Jadi kita memecahkan masalah itu mulai dari memecah masalah besar, memecah suatu masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, lalu kita mengenali pola dari setiap masalah tersebut, lalu kita mengambil hal yang penting dari sebuah masalah tersebut, lalu kita membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berpikir komputasional ini memiliki 4 fondasi penting yang akan kita bahas di bab 2, yaitu 4 fondasi penting berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional ini memiliki 4 fondasi penting yang seperti sudah saya sebutkan di awal tadi. Namun kali ini saya akan menjabarkannya satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Jadi fondasi yang pertama adalah decomposition atau memecah masalah. Ketika kita memiliki suatu masalah yang besar, kita bisa memecah masalah tersebut menjadi bagian-bagian kecil. Seperti contoh, kita akan membuat sebuah kue. Kita bisa memecah masalah tersebut dengan mulai dari membeli bahan-bahan dulu, lalu menyiapkan alat-alat, lalu membuat adonan, lalu lain sebagainya. Itu decomposition. Yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Contoh, misal di luar lagi mendung nih, biasanya akan turun hujan dan polanya seperti itu terus kan. Dan yang ketiga adalah abstraction atau menyaring hal yang penting saja. Jadi misal kalau kita lihat di peta itu kan nggak semua tempat yang ada di peta yang dimaksud itu ada gitu. Biasanya yang ditampilkan kan cuman gedung-gedung penting atau tempat-tempat penting yang lainnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah algorithm design atau membuat langkah-langkah. Nah, jadi setelah kita mengetahui 3 hal tadi, kita masuk hal yang terakhir, yaitu adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, bedanya dengan yang pertama tadi, yang decomposition atau memecah masalah, yang pertama tadi itu cuman memecah masalah doang gitu. Paham nggak? Jadi kita mulai dari misal membuat kue nih tadi analoginya. Berarti kan kita pecah dulu masalahnya dari membeli bahan-bahan, membeli alat dan menyiapkan apa segala macam lah. Lalu algoritma ini tadi itu mengurutkan langkah-langkah itu supaya menjadi jelas dan mudah untuk diselesaikan. Jadi algoritma desain ini sudah terstruktur gitu loh. Nah, itu adalah 4 fondasi penting dalam berpikir komputasional. Sekarang kita masuk bab ketiga, yaitu apa itu searching dan sorting plus contohnya. Oke, kita mulai dari searching terlebih dahulu. Searching itu adalah cara untuk mencari data tertentu. Contoh linear search. Linear search cari nama teman dari atas sampai bawah di sebuah daftar absen.
Jadi kalau misal kita mau mencari nama seseorang nih, misal Ahmad gitu namanya, kita cari itu dari dari absen nomor 1 sampai absen ke berapa sampai kita ketemu yang namanya Ahmad. Jadi untuk binary search ini itu kita ambil contoh kita mau mencari nama lah dari sebuah daftar absen gitu. Namanya ada di agak ke bawah nih. Nah, kalau binary search ini kita lihat dulu totalnya berapa, lalu dari total tersebut dibagi 2 supaya nyarinya jadi lebih gampang begitu. Yang kedua adalah sorting atau mengurutkan. Sorting atau mengurutkan itu adalah menyusun data dari kecil ke besar atau sebaliknya. Nah, sorting ini dibagi menjadi 2. Ada bubble sort, yaitu bandingkan dua-dua kalau salah tukar. Dan yang kedua adalah merge sort, saya ulangi, bagi dulu datanya, lalu digabungkan lagi secara urut. Nah, sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu macam-macam sorting dengan data 2, 0, 1, 3, 5. Kita masuk ke cara sorting yang pertama, yaitu ada bubble sort. Jadi bubble sort ini adalah mengurutkan dengan cara bandingkan 2 angka, tukar kalau salah urut, ulangi sampai kita mendapat hasil yang benar begitu. Yang kedua ada selection sort, adalah cari angka terkecil, pindah ke depan, ulangi terus sampai menjadi urut. Oke. Dan yang ketiga atau insertion sort adalah dengan cara mengambil satu angka, masukkan di tempat yang pas di bagian yang sudah urut begitu. Jadi misalkan datanya 2, 0, 3, 1, dan 5. Terus kita pindah nih, ambil satu angka. Misal kita ambil angka 0 begitu. Kita ambil angka 0, terus kita taruh di depan. Nah, kita kan dapat nih angkanya 0, 2, 3, 1, dan 5. Nah, terus kita tinggal menyesuaikan tuh. Kita tinggal mengurutkan menjadi urutan yang benar. Jadi kita mendapat 0, 1, 2, 3, dan 5. Yang keempat ada merge sort. Nah, jadi merge sort ini adalah mengurutkan dengan cara pecah datanya menjadi kecil-kecil, lalu gabungkan lagi menjadi urut. Jadi kan tadi 2, 0, 1, 3, dan 5. Oke. Kita pecah nih menjadi 2 kubu. 2 sama 0 dan 3, 1, 5. Ini 2, 0, 3, 1, dan 5. Lalu kita urutkan lagi nih antara kedua kubu ini. Saya manggilnya kubu lah ya. Di antara kedua ini kita urutkan dari yang paling terkecil. Tadi ini 2, 0, ini 3, 1, 5. Berarti ini diurutkan dulu 0, 2, yang ini 1, 3, dan 5. Lalu kita gabung menjadi 1. Jadilah kita dapat 0, 2, 1, 3, 5. Tapi kan itu masih belum urut kan? Kita sesuaikan lagi menjadi 0, 1, 2, 3, dan 5. Yang terakhir atau quick sort adalah dengan cara kita memilih satu angka nih sebagai pusat, lalu kita bagi menjadi 2 kubu seperti tadi, menjadi kubu kiri dan kubu kanan. Karena di sini kita mempunyai angka pusat atau pivot, kita jadi lebih gampang nih menyelesaikannya. Kan tadi angka pivotnya kita ambil misal 2 lah. Lalu kita pecah menjadi 2 kubu. Yang kiri 0, 1, yang kanan ada 3 dan 5. Lalu kita urutkan itu. Yang mana yang paling kecil, terus kalau sudah digabung. Dan kita sesuaikan. Ini 2-nya
ditaruh di sebelah mana supaya menjadi urutan yang benar gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang kelima, yaitu struktur data. Jadi secara sederhana, struktur data itu seperti cara kita menyimpan dan mengatur data supaya mudah untuk digunakan. Contohnya ada beberapa. Ada array atau data berurutan, contoh daftar angka. Yang kedua, linked list atau data yang saling terhubung satu sama lain. Stack and queue menyimpan data berdasarkan urutan masuk atau keluar. Dan yang terakhir ada tree graph, adalah untuk data yang punya banyak cabang atau hubungan. Jadi yang bab terakhir atau bab ke-6 adalah stack dan queue dan bagaimana cara kerjanya. Jadi struktur data stack ini adalah struktur data yang diurutkan berdasarkan yang masuk terakhir dan keluar duluan. Kalau kita analogikan seperti kalau kita bisa analogikan seperti tumpukan piring. Kan tumpukan piring itu misal nih habis ada acara, terus ada banyak orang makan gitu kan, piringnya pasti kotor tuh, terus ditumpuk jadi satu-satu. Nah, ketika kita mau mencuci, kita supaya gampang, kita ambil dari atas dulu, kita cuci dari atas dulu sampai ke bawah. Itu adalah stack. Yang kedua adalah queue atau antrian, yang masuk duluan dan yang keluar duluan. Contoh antri beli tiket, yang datang duluan pasti dilayani terlebih dahulu. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan berpikir komputasional ya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.